Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati YouTuber Ustadz Ashab dari FKSMM, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Amin. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita memang ada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak kali orang ingin bertemu dengan Ramadan nih, tapi udah nggak sampai umurnya. Betul Bu? Udah banyak rencananya, nanti Ramadan yang akan datang kita buat tadarus ya ya. Kemudian kita panggil ustadz, kita kajilah fikih dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selesai Ramadan nih tamat fikih kita. Udah semangat Pak, rupanya meninggal ketuanya, nggak jadi bacaran. Ini untung nih sehat-sehat kita Pak. Jadi rencana kita berjalan dengan lancar. Ramadan pasti hadir setiap tahunnya. Kalau belum kiamat, Ramadan pasti akan ada setiap tahunnya, tapi kita belum tentu hidup pada masa Ramadan yang akan datang. Makanya Bapak Ibu, manfaatkanlah Ramadan ini dengan yang terbaik. Katakan pada diri bahwa mungkin Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan yang terakhir bagiku, tapi aku minta padamu ya Allah, jadikanlah ia Ramadan yang terbaik dalam hidupku. Kita sadar bahwa Ramadan itu panggilan iman. Ya Bu ya, Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah panggil iman kita? Karena kalau udah iman yang dipanggil, selesai masalah Pak. Kalau akal belum tentu selesai masalah. Karena akal nggak bisa menjawab semua masalah, tapi iman bisa. Saya ambil contoh begini, ada nggak Nabi yang bisa membelah laut dengan tongkatnya? Ada. Nabi Musa alaihis bisa diterima akal Pak? Nggak bisa. Masa tongkat dipukul ke laut, laut terbelah? Itu nggak mungkin Pak. Tapi orang beriman bilang orang Allah yang mau kok, ya jadilah. Ah, itu iman tuh. Atau misalnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, malah dingin kedinginan. Ini nggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ya jadi. Orang Allah yang berkuasa, itu iman. Makanya cerita Ramadan ini iman, nggak usah banyak protes. Puasa aja dengan sebaik-baiknya. Ustaz, masa puasa Ramadan Ustaz nggak boleh nggak boleh kita minum Ustaz, sikit aja Ustaz. Nggak usah tanya-tanya, kalau kata Allah puasa, puasa. Karena dengan
iman. Nanti pas sholat tarawih, coba saya tanya, ada nggak sholat tarawih orang, tapi pada saat dia sholat tarawih, lama kali rasanya imam tuh baca ayat? Ada? Ada? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dalam hatinya dari gaya imam nih cepat bacanya ini. Gayanya imam tuh nggak mau cepat. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni, mulailah ibu itu bilang lama nih kan, lama. Awak kira dah siap lama nih. Di belakang Pak lagi sholat itu. Lanjut imam tuh. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Apa kata ibu tuh? Inilah kalau imam enggak sadar. Mulai ada yang batuk. Ada gitu Pak? Ada. Kenapa bisa begitu? Karena waktu sholat tuh yang menikmati bacaan bukan imannya, akal dia. Akal dia kemana-mana nih. Ibu, apalagi ibu. Ya, apa kata ibu tuh? Ketika imam baca, yang terpikir sama ibu nih, imam nih tak tahu. Kita mau masak lagi. Besok mau bangun cepat, manaskan lagi mau sahur. Mulai mikir Pak. Akal dia lagi sholat, akal main. Akhirnya apa? Pulang dia. Pada saat itu berkata, wah nggak enak sholat tarawih itu. Panjang, kurang panjang. Enak. Tapi nanti ada 1-2 yang bilang, maunya kalau kayak gitu membacanya 1 juz 1 malam. Ada? Gitu ngomong wah nih, yang sebelahnya bilang, kau yang sok paten kau. Oh, 1 juz kok sok paten kok. Bukan sok paten, iman dia sedang menikmati bacaan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang kalau dibaca ayat-ayat Allah tuh naik imannya, tambah imannya. Makanya nikmati setiap keindahan Ramadan ini dengan iman kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita nikmati keindahan Ramadan dengan iman kita, maka harus juga termotivasi mempelajari ilmu-ilmu dalam bulan suci Ramadan. Betul enggak nih? Gimana mau jadi Ramadan terbaik? Berarti kita pelajari. Pertama, fikih Ramadannya selesai. Udah siap tuh yang kedua. Hal-hal yang menghancurkan pahala Ramadannya selesai. Habis itu yang ketiga, amalan-amalan di bulan Ramadannya selesai. Ah, ini kalau tiga-tiganya keren nih, aman. Kita sentuh fikihnya sedikit. Ini Syekh Abdurrahman Bapadol, ya, Abdullah bin Abdurrahman Bapadol nulis kitab namanya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Apa kata beliau? Yajibu shaumu Ramadan bi istikmali Sya'ban 30 au bi ru'yatil 'adl hilala. Jadi puasa Ramadan itu kapan Pak Ustaz? Puasa Ramadan itu yaitu diawali ketika terjadi di antara 2 hal. Yang pertama, bi istikmali Sya'ban 30, sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Atau au bi ru'yatil adlil hilala, atau orang adil melihat hilal. Jadi Pak, kalau masih tiba-tiba misalnya kita nggak nampak hilal nih, nggak nampak sama sekali, udah 29 Sya'ban nih, sempurnakan jadi 30 Sya'ban. Ketika sudah 30, maka pasti besoknya jatuh 1 Ramadan. Tapi Pak Ustaz, rupanya di hari ke-29 Sya'ban
Gitu orang sibuk melihat hilal, maghrib Pak Ustaz udah nampak hilal, maka besoknya sudah jatuh 1 Ramadan. Itulah yang kemarin tuh terjadi Pak, antara kita. Oh, surupanya baru nampak hilal 2 derajat di atas ufuk, maka jatuhlah 1 Ramadan pada hari Minggu, misalnya begitu. Tapi yang satu bilang, enggak, semalam pun udah nampak ini, hilalnya udah nampak, walaupun belum sampai 2 derajat, yang penting sudah wujudul hilal. Itu urusan ulama, nggak urusan kita tuh Bang. Kita ikut aja, nggak usah sok paten Bapak. Ambil beli teropong sendiri, habis teropong, salah teropong, bukan hilal yang nampak. Kubah masjid nampak ya kayak hilal juga. Nah, itu pemerintah lah, yang jelas sudah masuk Ramadan. Kapan Pak Ustaz Ramadan ini menjadi syariat? Itu tepat pada tahun kedua Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Jadi di Mekah belum ada puasa Ramadan Pak. 1 tahun Nabi berangkat hijrah ke Madinah belum ada puasa Ramadan. Di tahun kedua turun perintah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian orang yang berpuasa itu juga harus ngerti mana rukunnya, ya. Jadi puasa itu juga kan ada rukunnya, Pak. Pertama rukunnya niat. Jadi pertama niat. Jadi orang yang berpuasa nggak niat, nggak ada puasa untuk dia. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi macam mana niat puasa itu Pak Ustaz? Wa yajibut tabitu fil fardi likulli yaum. Yang pertama, orang yang berpuasa dia harus memalamkan niatnya. Namanya tabiit. Tabiit itu memalamkan niat. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketika dia puasa, kapan mulai niat? Bisa mulai dari waktu masuk maghrib sampai sebelum azan subuh. Aku siap sholat maghrib langsung niat puasa Ustaz. Boleh. Aku siap isya Ustaz. Aku siap tarawih. Kebanyakan kita di masjid siap tarawih kan. Inusyam rahimakumullah, kata yang mimpin. Habis itu kita ada yang kadang nggak tahu pun dia bacanya. Dah. Apa kawan ini di sebelah macam kesurupan bilang. Rupanya apa yang dibaca tadi? Ngikut aja, nggak tahu aku apa yang kubaca. Ada yang pakai catatan, gitu dibilang, Inusyam rahimakumullah. Langsung dicoba catatan. Nawa itu soma godin an ada ibadah syari Ramadan hati sanati lillahi ta'ala. Udah. Tapi dengan syarat lah. Gitu dia baca Arabnya, dia niat di hatinya. Janganlah nanti dia baca, dia nggak tahu apa yang dia baca. Dia pun nggak tahu niat apa itu. Yang penting bacanya. Ada yang nggak puasa. Kok nggak puasa Bu? Hilang catatan niatku Pak Ustaz. Ya kalau niat itu Pak, bahasa Jawa pun boleh, di hati, tak dilapaskan pun sah niat. Di dalam hati, misalnya Bapak lagi golek-golek nih, tiba-tiba teringat belum niat, langsung niat. Aku puasa Ramadan esok hari karenamu ya Allah. Jadi, Pak Ustaz nggak harus panjang begitu. Yang panjang tuh kata ulama, niat yang paling sempurna. Nah, itu yang kita baca tiap malam itu niat paling sempurna. Jadi yang pertama, tabiit Pak. Niatnya dimalamkan. Jadi nggak boleh orang puasa Ramadan, niatnya kemudian dilakukannya waktu duha. Itu duha, aku belum niat loh. Aku niat puasa Ramadan. Nah itu nggak boleh. Niatnya malam. Apalagi, wajibut ta'yinu fil fardi. Dia juga wajib ta'yin dalam puasa nih Pak. Niat puasa itu dia ta'yin. Ta'yin itu disebutnya nama puasanya. Karena puasa wajib itu kan nggak cuma Ramadan. Ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa nazar ya, ada puasa bayar kafarat, itu wajib. Maka dia harus ta'yin. Nggak boleh dia bilang niat aku puasa esok hari karenamu ya Allah. Harus dia niat aku puasa Ramadan. Nah, harus sebut namaku. Enggak. Namaku Ramadan memang. Maksudnya harus sebut nama Ramadannya ya Pak ya. Aku bilang pula harus sebut namaku, ibu tuh baca niat besok. Sengaja aku puasa Ramadan ariga esok hari. Sesat kita. Ya.
Jadi kalau niat dimalamkan tuh Pak Ustadz, disebut kemudian nama puasanya itu. Niat dimalamkan itu hanya untuk puasa wajib. Kalau puasa sunat boleh juga niat pas menjelang azan zuhur. Nah, jadi fatu jazi'uhu niyatuhu qabla zawal. Jadi orang yang ketika dia berniat puasa sunnah boleh sebelum zuhur, Pak. Misalnya ibu itu nggak makan dari mulai pagi. Kemudian pada saat itu tiba-tiba habis subuh pokoknya nggak ada makan, nggak ada minum. Udah siap itu masuk dia sholat duha, lupa dia makan, nanti aja lah makan nih. Udah siap itu jam 11 baru dibilang orang, "Mak, ini hari Kamis loh, Mak." "Oh iya, ya Allah aku puasa Kamis hari ini." Sah. Yang penting sebelum zuhur. Tapi kalau udah mau maghrib nggak boleh niat. Tahan kali wah itu nggak makan. Kemudian dunal fardiyati fil fardi. Enggak pun disebutnya kata wajib dalam puasa Ramadan. Memang Ramadan sendiri sudah wajib. Karena yajibu saumu Ramadana ijma'an. Wajibnya puasa Ramadan itu ijma'. Enggak ada yang menyelisihinya. Bahkan kata ulama, siapa yang bilang puasa Ramadan enggak wajib, kafir dia, keluar dia dari Islam. Sama dengan dia menolak sholat wajib. Nah, kafir dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu fikih puasa yang pertama niat rukunnya. Yang kedua al-imsak. Apa itu al-imsaku? Menahan. Al-imsaku amma ya'ti ala wajhi makhsusin. Dia mampu menahan diri dari segala sesuatu yang dibahas dalam fikih yang dia dalam kurung Pak membatalkan puasa. Jadi kita harus nahan diri dari yang membatalkan puasa. Karena kalau kita lakukan, batal puasa kita. Tak ada puasa bagi kita. Apa itu yang membatalkan puasa? Ini misal contohnya. Al-imsaku anil jima'i amdan. Ini karena ada anak-anak enggak palaku bahas kali Pak. Intinya, batal puasa kalau berhubungan suami istri. Bertemunya dua khitan batal puasa. Wa anil istimna'i, keluar mani batal puasa walaupun tidak bertemu dua khitan. Keluar mani batal puasa dengan sengaja. Kemudian orang yang berpuasa tadi al-imsaku anil istiqaati, dia juga wajib menahan diri dari muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Mana tahu kan ada orang kalau masuk angin enaknya dimuntahkan, muntah Pak, batal puasa dia. Pak Ustadz, kalau muntahnya nggak sengaja kayak mana? Kalau muntah dengan sengaja iyalah batal, kalau nggak sengaja kayak mana? Wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi. Kalau dia muntah tidak disebabkan karena usahanya atau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Karena ada juga orang muntah Pak kan. Gitu dia muntah, memang masuk angin muntah. Ada yang kumat asam lambungnya muntah. Ada yang lagi di jalan mabuk muntah. Gitu dia muntah tidak dengan sengaja bi ghairi ikhtiyarihi, maka tidak batal puasanya. Lanjut ke puasa. Tapi dengan syarat muntahnya tadi kan najis. Benda yang sesuatu yang keluar dari Pak, lambung usus. Nah, terserahlah apa namanya ini, pokoknya dari sini. Nah, dari perut lah pokoknya, perut besar. Keluar dia itu najis. Tetelan dia pakai ludahnya batal puasanya, walaupun sedikit. Jadi macam mana Ustaz? Bersihkan dulu najis itu. Macam mana membersihkannya? Karena dia najis, bersihkan dengan air yang suci lagi mensucikan. Tidak bisa dengan teh manis. Ini di luar puasa aja lah, di luar Ramadan. Kalau kita muntah, ya jangan minum air, itu nelan najis. Kalau kita muntah, ini kadang muntah, air hangat, minum air hangat, itu najis. Jadi Pak Ustadz ada di luar Ramadan lah misalnya, orang kemudian muntah, kemudian kumur-kumur pakai air jus atau teh manis dingin. Itu enggak suci dari najis.
Kenapa enggak suci? La yasihu raf'ul hadathi wa la izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Tidak sah menghilangkan hadas, tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan dinamakan air. Air ini air mutlak. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahisan. Kalau air ini berubah dari segi rasanya, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya dengan perubahan yang sangat mencolok, bi aitu la yusamma ma'an. Enggak bisa lagi disebut air ini sebagai air. Pasti ada lainnya. Air kopi, air jus atau berubah jadi teh manis. Pokoknya enggak bisa disebut air. Bimukhalitin tahirin yastaghnil ma'u anhu, atau bercampurnya air dengan benda suci yang membuat air enggak bisa lepas darinya, lam tasihhat taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengan air itu. Berarti kalau muntah, Pak, bersihkan dengan air yang suci, lagi mensucikan. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dia berpuasa al-imsaku an dukhuli aini zaufan. Jadi orang itu harus menjaga diri dari memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Di sini dikatakan bisyarti dukhuli min manfadin maftuhin. Jadi syaratnya rongga itu atau tempat dimasukkan itu adalah rongga atau jalan yang terbuka. Misalnya hidung, mulut, ya. Tapi batinnya, dalamnya, bukan luarnya. Kalau mulut, sebelum tetelan ke tenggorokan itu masih bagian luar. Maka ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya habis sholat subuh ketiduran, Ustaz. Terus, habis itu saya bangun jam 8. Bau napas saya, Ustaz. Namanya tidur tadi. Akhirnya saya gosok gigi. Batal nggak puasa saya ya, Ustaz ya? Yang penting nggak ditelan sikat giginya, nggak batal. Ya kalau ditelan sikatnya, airnya, odolnya batal. Kenapa? Karena gigi kan bagian sini. Walaupun nanti ulama kemudian ada yang memakruhkan sesudah waktu zuhur. Tak ada lagi itu. Jadi kalau masih pagi masih aman. Coba saya tanya, kalau kumur-kumur, ya kumur-kumur di bulan puasa boleh? Siang-siang puasa kumur-kumur boleh? Batal nggak puasa kalau kumur-kumur siang puasa? Ya, kumur-kumur dengan syarat ya. Pertama supaya dia tidak makruh. Kumur-kumur itu untuk berwudu, hukumnya tetap sunnah. Yang kedua tidak berlebihan. Walaupun berwudu, kalau kumurnya dikuatkan, makruh hukumnya. Ada, maaf ya, kalau hari-hari biasa kita kumur itu masih sunnah juga itu menguatkannya untuk bersih-bersih yang ada kadang. Kalau di bulan puasa tidak begitu. Kecuali ada najis dalam, tak berdarah, tak apa segala macam, itu dikuatkan tidak masalah. Tapi kalau nggak ada sebab itu, kemudian kumur-kumurnya dikuatkan, makruh. Tapi ingat, kumur-kumur untuk wudhu tetap sunnah. Jadi normal aja. Ini kadang ada orang lama, 2 menit di dalam tuh air. Ngambil air dari kulkas biar agak dingin kan. Habis itu dia oh itu Pak, batal nanti puasanya kalau tetelan sedikit. Nggak sengaja Ustaz. Tidak ada cerita nggak sengaja kalau yang makruh dilakukannya dengan sengaja. Kalau sengaja dia makruh itu kan hati-hati dia Pak. Khawatir batal kalau itu dilakukan. Tiba-tiba dilakukannya masuk, itu nggak ada istilah nggak sengaja, batal puasa. Menelan ludah batal nggak puasa Pak? Dibahas nih ludah. Ya, kalau di luar batal Ustaz. Kalau di luar udah ludahnya batal, kalau di dalam enggak. Betul. Apalagi? Pertama syaratnya ludah sendiri. Kalau ludah orang pula dikumpul-kumpulin ngapain? Jorok kali Ustaz, namanya hukum Yang kedua, ludahnya belum bercampur dengan benda atau sesuatu yang lain.
Masih murni. Walaupun ludahnya di dalam, maaf. Kalau berdarah giginya, ditelannya ludahnya, batal puasanya. Karena udah bercampur. Atau misalnya iseng dia masukkannya permen ke dalam. Nelan ludah deh Pak, manis nih, masuk batal bos. Ya, ludahnya belum bercampur dengan sesuatu. Apalagi ludahnya tidak dimain-mainkannya di giginya. Jadi dalam kitab ini kalau dimain-mainkan ludahnya sengaja, dikumpulnya dimain-mainkannya di antara giginya, itu ludah sudah bisa dikeluarkan dengan normal, tapi dimain-mainkan, ditelannya batal. Ini urusan ludah ini. Ada orang, maaf ya, dikiranya nelan ludah itu nggak boleh di bulan puasa. Ada juga, karena salah paham dia. Akhirnya asik meludah aja deh. Sehingga dia bilang, tuh, awak tengok kok udah pucat wak nih, masih jam 10. Wak kok pucat kali wak, nggak tahan aku, ludahku habis. Rupanya asal ada ludah dibuang. Ah, itu jam 11 meninggal bisa. Jadi menelan ludah tidak membatalkan puasa. Yang penting ludah pertama ludah sendiri, yang kedua ludahnya masih murni dari benda yang lain, yang ketiga ludahnya tidak keluar di antara giginya, maka kemudian tidak membatalkan puasa menelan ludahnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadurru tasarrubul masammi bidduhni wal kuhli wal ikhtisali. Tidak mengapa, tidak berbahaya, tidak masalah dengan puasanya kalau ternyata dia Pak misalnya pori-porinya yang menyerap sesuatu. Jadi misalnya dia ada minyak kusuk, ada kan? Rupanya nggak enak nih, dikasihnya minyak. Minyak ini terserap pori-pori, tidak batal puasa. Kenapa? Karena pori-pori itu bukan rongga yang terbuka. Ya Pak ya. Atau misalnya dia mandi. Gitu dia mandi, pada saat dia mandi itu rupanya kan air banyak nih, terserap pori-pori airnya, tidak membatalkan puasa. Atau dia pakai celak, ada pori-pori juga di sini, tidak membatalkan puasa. Coba sekarang, kalau ada orang puasa tapi makan, batal nggak puasanya? Makan nelan kan? Batal? Batal Pak? Kalau sekiranya dia makan karena lupa deh Pak kalau dia puasa. Enak juga wah ini. Masuk bulan puasa, wah yang penyet wah. Kata dia, dikasih yang penyet. Dah siap itu, pakai tambah wah, sambalnya banyak kan. Udah lengkap nih Pak. Minumnya jus jeruk. Oke, makan dia. Udah tambah nih. Minum jus jeruk, teh manis dingin tambah satu lagi. Mak kenyang kali dia. Baru ingat dia, aku kan puasa. Nah, coba. Batal enggak puasanya? Nah, kenyang nih ceritanya. Hah? Batal enggak? Fa in akala aw syariba nasi'an qalilan aw katsiran lam yuftir. Orang kalau puasa lupa dia kemudian dia makan, maka makanan itu tidak membatalkan puasanya. Karena di hadis Nabi jelas, kata Nabi orang yang lupa kemudian dia makan, maka lanjutkan puasanya ketika dia ingat. Lanjutkan. Di dalam riwayat yang lain, Allah lagi ngasih rezeki untuknya makan. Cuman syaratnya betul-betul lupa. Dan pura-pura Pak. Ya, betul-betul lupa. Ustaz, lupa awalnya. Tapi pas lagi makan sambal pedas sekali, ingat. Tahankanlah sampai parah. Gitulah, tahankan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ketika dia berpuasa, dia lupa kemudian dia makan, lupanya tidak membatalkan puasa.
Di sini juga dikatakan fa in akala au syariba nasian au jahilan qalilan au katsiran lam yuftir. Kalau dia sedang puasa, kemudian dia makan, pertama karena dia lupa, yang kedua karena dia bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh biasa. Wala yu'dzarul jahilu illa in qaruba ahduhu bil islami. Tidak dikatakan bodoh kecuali baru masuk Islam dia. Dia baru masuk Islam. Belum ada yang ngajari dia puasa. Dia selama ini cuma dengar-dengar aja. Yang penting kita puasa weh. Dikiranya puasa itu cuma menahan makan, bukan minum. Misalnya nih, oh makan ya nggak boleh, minum boleh. Misalnya tuh. Karena belum sampai pada dia ajaran itu. Karena jahilnya dia jauh dari ulama kah. Ya Pak ya. Dia memang nggak ngerti karena dia baru masuk Islam tadi. Kemudian dia minum. Rupanya besoknya dikasih tahu. Tahu dia. Rupanya minum membatalkan puasa. Maka dia tak wajib mengqadha puasanya yang semalam karena bodohnya berada di level tertinggi. Tidak bisa dihukumi dia. Tapi kalau bapak bilang, aku nggak tahu Ustaz, nggak ada cerita nggak tahu Ustaz bertebaran di mana-mana ceramah. Jadi itu Pak ya. Ada pula orang mengambil dalil ini. Yang penting bodoh Ustaz. Jadi rumah dia di situ, pengajian di sini, aku bodoh. Nah, itulah nanti terbakar dia di neraka tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membatalkan puasa? Orang yang membatalkan puasa itu adalah murtad. Jadi keluar dia dari Islam. Batal puasa dia. Keluar dari Islam tadi nggak harus pindah KTP ya. Dia nggak harus punya Tuhan selain Allah. Dia katakan aja aku nggak percaya sholat itu wajib. Aku nggak percaya sama Quran itu. Nah, itu udah keluar dia dari Islam, batal puasanya. Walaupun syahadat dia 2 menit kemudian. Apalagi yang membatalkan puasa? Lagi puasa datang darah haid dan nifas. Jadi darah haid dan nifas itu membuat orangnya tidak boleh berpuasa. Yang penting kita kemudian nanti perlu juga anak-anak gadis kita ini diajari, dididik bahwa ada namanya darah haid, ada namanya darah istihadah. Kalau darah haid, sholat tidak boleh, puasa tidak boleh. Sholatnya nggak perlu diqadha, puasanya wajib diqadha. Tapi kalau darah istihadah walaupun keluar, maka wajib sholat, wajib puasa. Nah itu. Tata caranya nanti belajar. Macam mana Ustaz? Kalau lagi sholat macam mana? Begini. Yang jelas istihadah bukan merupakan haid, maka dia wajib puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membatalkan puasa? Gila. Tiba-tiba pula gila dia Pak. Hilang akal dia. Tapi kalau gila karena stres biasa itu enggak. Ada orang kadang penyakit Pak, gila dia, enggak sadar dia lagi. Ada. Karena orang gila enggak wajib puasa. Ketika hilang akalnya, beda nanti dengan pingsan. Itu lama nanti mengkaji itu pingsannya berapa waktu, sampai enggak waktu maghrib dia pingsan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku udah jam berapa nih Pak? Biar jujur aja jam masjid aja aku tengok. Kalau jam pun nanti mau salah. Oh, belum lagi kan? Lama lagi Bu ya. Biasanya kalau ceramah itu Pak ada teh manis ini satu kan. Ada, ini enggak ada ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, berarti puasa itu hukumnya wajib ya. Dia wajib berarti rukun keduanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, kalau ada orang sengaja nggak puasa, maka dia berdosa besar. Ada nggak orang yang boleh nggak puasa Pak Ustadz? Ada. Siapa yang boleh tidak puasa? Anak kecil. Jadi kalau bapak nggak puasa berarti bapak kayak anak kecil. Anak kecil boleh tidak puasa. Tapi kata Nabi, kalau umurnya sudah 7 tahun, wajib dididik puasa. Sama kayak sholat.
Kalau udah umurnya 7 tahun, didik. Kalau 10 tahun nggak sholat, pukul. Tapi dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan emosi. Jadi kalau begitu, umur 7 tahun dia Pak Ustaz, didik puasa. Iya. Tapi ingat Pak, mendidik anak puasa, jangan memaksa. Karena bagi dia belum wajib. Ajak dia sahur. Ini mendidiknya Pak ya. Kadang ada juga yang keliru mendidiknya. Banguni dia sahur. Makan sahur dia Pak. Tiba-tiba jam 11 sudah lapar dia. Mak, lapar kali aku jam 11 nih Mak. Nggak apa-apa nak, kau sahur lagi. Boleh Mak sahur lagi? Boleh. Kasih makan lagi Pak minum. Sahur dia lagi. Siap sahur, niat puasa nak. Puasa lagi kau ya. Oke Mak. Jam 3, lapar lagi dia. Sahur lagi. Satu hari itu 5 kali sahur dia. Nggak apa-apa. Itu mendidiknya Pak. Kenapa sahur lagi? Karena dia setiap sahur dia nahan puasa. Setiap tahun dia nahan. Jangan bilang buka. Jam 11 ya udah nak ya. Kau puasa hari ini sampai jam 11 saja. Habis ini buka. Besok kalau bisa sampai jam 12 ya. Anak itu nggak latihan deh Pak. Jam 11 buka, habis itu gentayangan dia kemana-mana. Makan apa segala macam. Nggak, suruh sahur. Hari ini dia sahur 5 kali. Besok mungkin sudah tinggal 4 kali. 10 hari berlalu tinggal 2 kali dia sahur. Besoknya pas mau habis Ramadan udah bisa dia tahan sampai sore. Sampai maghrib. Tahun depan dicoba lagi. Akhirnya bisa dia Pak. Begitulah caranya. Jadi jangan dibilang buka, tapi dibilang sahur. Kalau bapak mamanya mau kayak gitu boleh Ustaz? Enggak boleh. Mana tahu sahur nak sama-sama kita yuk. Aku kan kasihan nengok kau. Kau nggak makan kau nggak dikawani kan nggak enak ya. Jadi kami ngawani, tapi kau jangan bilang-bilang sama orang. Nah, itu batal Pak. Anak kecil dia tak wajib puasa, tapi orang tuanya wajib mendidiknya untuk puasa. Pak Ustaz, nanti kalau dia ada besar perlu diganti nggak puasa yang tinggal? Enggak, orang nggak wajib. Siapa lagi yang nggak wajib puasa? Orang gila. Kayak mana nyuruh orang gila puasa? Wah, puasa wah. Nggak bisa disuruh dia. Dia memang nggak boleh puasa. Nggak puasa dia karena gila. Siapa lagi yang nggak wajib puasa? Orang sakit. Jadi kalau sakitnya kata dokter dia puasa malah berbahaya, malah dia jangan puasa. Atau dia sendiri yang merasa aku nggak tahan aku puasa nih karena aku sakit nih, lambungku melilit aja nih, maka kemudian dia boleh berbuka. Ya Bapak Ibu. Tapi orang sakit yang punya harapan sembuh, dia tidak membayar fidyah, tapi cukup mengganti puasa di hari yang lain. Ya, jangan dibayarkannya fidyahnya, habis itu dia nggak puasa. Cukup dia ganti di hari yang lain. Tapi kalau penyakitnya tidak ada harapan sembuh, bayar fidyah Pak. Tidak usah ganti puasanya. Siapa lagi yang nggak wajib puasa? Orang tua karena rentanya. Jadi karena usianya. Udah renta kali dia. Tidak sanggup dia puasa. Dia punya keringanan nggak usah puasa. Cukup bayar fidyah. Pak Ustaz, jadi nenek di rumah itu udah tua Ustaz. Dibilangnya dia nggak sanggup lagi puasa. Karena udah nggak sanggup. Tahulah nenek-nenek semua sakit kan Pak. Nggak tahan lagi dia. Aku kalau nggak puasa, kalau nggak minum sedikit aja mau pingsan aku Pak Ustaz. Nah itu jangan dipaksa. Itu berarti udah renta dia. Ada kadang kita sok paten tentang ikut pengajian, puasa itu wajib. Nenek di rumah, aku nggak tahan puasa. Hati-hati nek. Nenek udah tua loh. Umur nenek udah nggak lama lagi. Kalau nenek mati, nggak puasa, neraka tempat nenek. Nenek tadi pun, ya udahlah aku puasa. Terakhir 12 kali pingsan nenek itu satu hari gara-gara itu. Itu jangan, kaku kali. Agama itu ngasih keringanan Pak. Nenek-nenek yang sudah renta, nggak sanggup lagi puasa karena tuanya, maka dia cuman bayar fidyah. Ustaz,
Jadi kami yang nenek-nenek ini Ustaz, kami rencanakan lagi itu jangan. Kalau ibu sanggup ya lanjut puasa. Jangan pula balik dari sini buka lagu. Kenapa buka? Kata Ustaz tuh boleh kok. Padahal masih kuat. Ini kan ceritanya udah nggak kuat. Siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Musafir. Musafir itu orang yang dalam safar, perjalanan. Dengan jalan yang jaraknya, dia boleh mengqashar sholat. Ya, jadi misalnya dia berangkat dari rumahnya itu Pak, jaraknya misalnya sekitar 100 km, nah, itu udah boleh tuh, jamak qashar udah bisa. Ustaz, gitu dia berangkat, Ustaz berangkatnya kapan? Wajib berangkat sebelum azan subuh. Jadi ada musafir berangkatnya jam 9 pagi, itu wajib puasa dia. Kan kita kadang mau gitu. Musafir berangkatnya jam 9 pagi. Sudah masuk waktu puasa nggak? Masuk. Wajib puasa nggak? Wajib. Sama kayak sholat Pak. Bapak mau pergi ke Pekanbaru, berangkatnya jam 2. Ditanya anak, Pak, nggak sholat zuhur dulu? Aku jamak aja nanti. Nggak ada cerita jamak, waktunya udah masuk. Kecuali Bapak jam 12 sudah berangkat rumah, masuk azan zuhur, Bapak udah keluar dari kecamatan yang tempat Bapak tinggal, maka kemudian disitulah masuk memenuhi syarat untuk jamak dan qashar. Sama dengan puasa. Kalau Bapak berangkat jam 4 pagi tadi, rupanya masuk azan subuh, Bapak sedang dalam perjalanan safar, maka boleh dia berbuka, tidak puasa. Begitu dia, jangan salah paham. Ustaz, tapi di perjalanan Ustaz, namanya bukan baru naik bus, naik mobil Ustaz, sakit kali Ustaz, nggak sanggup aku puasa. Itu perkaranya udah lain. Bukan perkara keringanan karena safar. Mungkin karena kalau dilanjutkannya puasa bisa drop dia, maka kemudian keringanannya udah ganti. Dia tidak sanggup. Sama dengan yang kerja bangunan. Kerja bangunan dia Pak, kalau kerja bangunan di sininya masih enak. Kadang di atas tower, di atas apa, dia menara itu, dibakar sama matahari. Dia wajib puasa. Nggak boleh dia apa, aku kerja keras Ustaz, aku nggak puasa. Nggak boleh, dia puasa dulu. Nanti rupanya jam 11 sudah nggak tahan dia Pak. Maka dia boleh membatalkan puasanya. Karena kalau dia lanjut puasa, dikhawatirkan dia pingsan di atas, jatuh ke bawah. Itu udah lain Pak keringanannya. Tapi wajib puasa dulu. Ini enggak, dari rumah udah disiapkan. Bontot, nasi, apa segala macam. Enggak puasa, Wak. Biasa, pekerja berat. Ya. Jadi ada Pak, keringanan-keringanan. Jadi dia silakan puasa dulu dia. Nanti kalau terlepas karena pekerjaan beratnya, karena tidak sanggup dia gara-gara itu dikhawatirkan membahayakan dirinya, maka dia boleh berbuka. Siapa lagi yang boleh tidak puasa? Orang yang boleh tidak puasa itu, selain dia adalah orang yang musafir, maka dia adalah orang yang saya sampaikan tadi, bukan cuma sekedar tidak boleh, tapi dia memang jangan puasa, itu haid dan nifas. Kemudian yang punya keringanan boleh tidak puasa, orang yang hamil dan orang yang menyusu. Misalnya ada orang hamil Pak, kemudian pada saat dia hamil dia nggak puasa. Kayak mana itu Ustaz? Apakah dia bayar fidyah ataukah dia mengqadha? Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, maka orang yang ketika hamil itu atau menyusui itu dilihat dulu dia nggak puasa karena siapa. Kalau dia nggak puasa karena dirinya nggak sanggup, dia cukup mengganti puasanya di hari yang lain. Tapi kalau dia nggak puasa karena bayinya, dia khawatir bayinya kenapa-napa, maka dia wajib bayar fidyah dan ganti di hari yang lain. Aku gara-gara ceramah kayak gini, aku tengok emak-emak udah semangat. Ustaz, untung Ustaz ceramahkan kayak gini. Kenapa rupanya? Dengan begini aku bisa ngatur niat kenapa aku nggak puasa. Jadi rupanya diniatkannya, aku nggak puasa karena diriku, bukan karena bayiku nih, biar nggak bayar fidyah. Itu namanya nokoh-nokoh Tuhan. Tuh, awak bisa ditipu, Pak, tapi Allah nggak bisa ditipu. Maka rasa-rasa kita, kenapa kita nggak puasa? Itulah Bapak Ibu sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Intinya apa? Jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Pahamilah apa-apa yang membatalkan puasa kita, kemudian jagalah puasa dengan sebaik-baiknya, karena bisa saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ini baru masalah fikihnya. Sebenarnya fikihnya belum saya selesaikan, tapi sudah mau sampai 1 jam. Nah, ini kalau ceramah terlalu lama, Bapak Ibu tahan. Ceramahku sejam lagi tahan. Aku nggak tahan aku. Nah, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.